Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahteranya bersama kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang Tritunggal. Sebab akhir-akhir ini ada ajaran baru dan bidat-bidat baru yang coba menyesatkan kita dari pemahaman Tritunggal yang tercatat di dalam Alkitab. Seperti paham Kristen progresif, Oneness, Jesus Only, atau yang lama-lama seperti Unitarian, Saksi Yehova, dan lain-lain ajaran-ajaran doketisme. Ya. Saya akan coba menjelaskan tentang Tritunggal secara singkat kepada Anda, terutama kepada Anda yang di luar Kristen yang belum paham Tritunggal atau perbedaan antara Tritunggal dan Oneness. Jadi perbedaannya, paham Oneness dan Jesus Only sudah jelas. Jesus Only mereka mengedepankan bahwa hanya Yesus saja. Bapa ya Yesus, anak ya Yesus, roh adalah Yesus. Sedangkan Oneness menjelaskan bahwa hanya ada Bapa, anak ya Bapa, Allah ya Bapa, dan roh adalah Bapa. Jadi semuanya dilebur menjadi satu. Saya dalam hal ini berpaham Tritunggal sehingga menjadi tanggung jawab bagi saya untuk menjelaskan Tritunggal secara singkat kepada Anda, terutama Anda yang belum paham Tritunggal. Dalam Injil dikatakan dalam Matius 28 ayat ke-19, ya. Beginilah firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang dibicarakan oleh Yesus di sini. Yesus menyebutnya secara jelas bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi ini berbeda, tapi satu hakikat yang disebut Allah. Itulah yang dikatakan dengan tertinggal. Kenapa berbeda? Karena di dalam Injil dikatakan anak bukan bapa, ya. Dalam Yohanes 8 ayat 16. Kita ke kitab Yohanes 8 ayat 16. Yohanes 8, kita ke ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ya. Yesus seorang diri dan bersama Dia yang mengutusnya. Ada 2 pribadi yang dibicarakan di sini. Ya. Kemudian Yesus juga berkata, Bapa dan anak itu memiliki hidup sendiri-sendiri dalam Yohanes 5 ayat 26. Jadi berbeda dengan paham Oneness, JO. Saya tidak tahu dari mana mereka mengambil pemahaman seperti itu, tapi dalam Alkitab benar dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 26 bahwa Bapa dan anak memiliki hidupnya sendiri-sendiri. Yohanes 5 ayat 26, ya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, ya. Jadi Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian pula anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa itu bukan anak. Ayatnya tadi sudah kita bacakan. Selain Yohanes 8 ayat 16, juga ada Yohanes 5 ayat 26 tadi. Selanjutnya Bapa itu juga bukan roh. Dari mana kita tahu? Dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ada 3 pribadi sudah, ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya.
Jadi ada 3 pribadi, dan Roh Kudus juga bukan Bapa. Ya. Anak itu Allah, makanya disebut anak Allah. Bapa itu Allah, makanya disebut Allah Bapa. Dan Roh itu Allah, sehingga disebut Roh Allah. Roh itu bukan anak, sebab Kisah Para Rasul 10 ayat 38 jelas membedakannya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dalam kehidupan kita yang nyata, yaitu saat pembaptisan Yesus Kristus di Lukas 3 ayatnya yang ke-22. Lukas 3 ayatnya yang ke-22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, ada roh turun seperti burung merpati, ada suara yang mengakui bahwa Yesus itu adalah anak, dan Yesus sendiri itu adalah anak. Ada 3 pribadi tersendiri. Mereka berbeda, tetapi satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan. Saya ulangi, anak itu Allah, Bapa itu Allah, Roh itu Allah, dan ketiganya adalah satu. Ya. Jadi, anak yang menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, Bapa yang menyebut Yesus adalah anakku yang kukasihi, dan Roh Kudus yang turun seperti burung merpati menaungi Yesus. Ada 3 pribadi, satu hakikat. Sebagai ayat penutup, saya ingin bacakan dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-7 berkata, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di lain waktu saya akan membahas kenapa ini ada kata kurungnya. Apakah lain menambahkan? Saya ingin memberi jawaban secara singkat saja bahwa ada teks asli yang mencatatnya, yaitu teks Textus Receptus. Bagaimana lain menambahkannya ini? Apa alasannya? Nanti di video berikutnya. Demikian penjelasan saya tentang Tritunggal. Kita lanjut nanti ke part selanjutnya tentang bagaimana anak atau Sang Firman itu menjadi manusia. See you, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.